Mau? Udah. Boleh, Jom. Nazif? Nah. Nazif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Jalla wa Ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Yang diantara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita para pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2022 kita bertemu lagi dalam kajian ilmu membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Kemarin kita telah libur dari kajian, yaitu selama 2 mingguan, dan ini kita berjumpa bersapa lagi dalam kegiatan menuntut ilmu syar'i. Entah sekarang pertemuan keberapa, manapun lupa, wallahu a'lam. Al-muhim kita telah sampai di bab yang ke-5. Kemarin kita telah membahas tentang
bab yang kelima yaitu tentang wudu. Kemarin juga kita telah membahas beberapa muqaddimah seperti ta'rif, kemudian dalil dan lain sebagainya tentang wudu. Alangkah baiknya kita memurojaah sedikit apa yang telah kita pelajari, berhubung kemarin kita juga cuti 2 minggu. Kita memurojaah apa yang telah kita pelajari terlebih dahulu. Bab yang kelima yaitu wudu. Secara bahasa kita telah membahas, di situ disebutkan pengertian wudu secara bahasa dan juga secara istilah atau syar'an. Ada kalimat wudu, ada wadu. Ada wudu, ada wadu. Wudu adalah salah satu cara kita bersuci dari hadas. Sedangkan wadu telah kita bahas di sebelumnya, yaitu air yang digunakan untuk berwudu, namanya wadu. Yang pernah kita bahas tentang para sahabat berebut untuk mengambil sisa air wudu Nabi Muhammad SAW sampai mereka hampir saling membunuh untuk merebutkan air tersebut. Itu di bab air al-musta'mal. Kemudian di sini dibahas juga tentang dalil dari wajibnya seorang berwudu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Di sini disebutkan tentang wajibnya seorang berwudu ketika sedang berhadas dan ingin melaksanakan salat atau ibadah-ibadah yang mewajibkan untuk berwudu. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala shadaqatun min ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci, dan Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari harta-harta yang haram. Kemudian di situ juga dibahas tentang siapakah yang diwajibkan untuk berwudu. Siapakah yang diwajibkan untuk berwudu? Yaitu seorang muslim yang balik, yang akil, yang ingin melaksanakan salat dan dia juga sedang berhadas, maka wajib bagi dia berwudu, karena salatnya tidak akan pernah diterima kecuali dia berwudu. Apabila dia berhadas besar, maka cara bersucinya yaitu dengan mandi. Apabila berhadas besar, mimpi dan lain sebagainya, maka dia harus mandi wajib. Kemudian kita membahas tentang permasalahan yang kedua dari bab yang kelima, yaitu tentang syarat-syarat wudu. Yang pertama adalah Islam berakal dan tamyiz. Islam berakal dan tamyiz. Maka seorang kafir, seorang yang majnun, yang gila, yang tidak memiliki akal, ataupun yang belum tamyiz. Yang belum tamyiz itu dapat membedakan antara baik dan buruk. Ada balik, ada tamyiz. Kalau tamyiz itu dia dapat membedakan antara baik dan buruk. Maka seorang kafir, kemudian orang gila, yang dimana orang gila itu akalnya hilang, ataupun orang hilang ingatan, ya orang gila. Dan juga anak kecil yang belum sampai umur tamyiz, maka wudu mereka tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Ketika orang-orang kafir melakukan sebuah amalan, maka amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Dan niat di sini disebutkan, niat itu tidak dilafadzkan,
tidak diucapkan. Karena niat adalah amalan hati. Apabila diucapkan maka menjadi amalan lisan. Niat adalah amalan hati, ketika diucapkan menjadi amalan lisan. Dan di sini yang benar adalah niat adalah amalan hati. Ya cukup di dalam hati, dan tidak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW tentang penyebutan niat, menyebutkan, melafadzkan sebuah niat. Kemudian yang ketiga dari syarat wudu yaitu dengan al-ma' at-tahur. Apa al-ma' at-tahur? Air yang suci. Air yang suci. Sebagaimana kita telah bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Air suci diantaranya air laut, air hujan, air embun, mata air dan lain sebagainya. Yaitu air yang masih dalam sifat Allah Subhanahu wa taala menciptakan air tersebut. Air yang masih dalam sifat Allah menciptakan air tersebut. Jadi masih murni. Allah ciptakan laut bagaimana dipirasa begitu. Air, mata air dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat dari syarat wudu yang ditulis oleh mu'alif dalam kitab ini yaitu menghilangkan segala sesuatu. Izalatu ma yamna'u wusulal ma' ilal basyarati. Yaitu menghilangkan segala sesuatu yang menghalang air itu masuk ke dalam kulit. Yang keempat, menghilangkan segala sesuatu yang dimana sesuatu tersebut menghalang air sampai kepada kulit. Ya, di antaranya adalah apa? Tila asfar, yaitu cat kuku. Cat kuku, kemudian cat-cat yang lainnya, punya sesuatu yang dapat menghalang air sampai ke kulit. Di sini disebutkan di antaranya itu lemak, syam'in, min syam'in wa ajinin, yaitu tepung dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima dari syarat sihahnya wudu yaitu al-istijmar wal istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam, yaitu beristinja atau beristijmar apabila selesai buang hajat. Ya, kalau habis buang hajat kemudian kita tidak beristinja atau beristijmar kemudian kita wudu, maka tidak sah wudunya. Ya, harus beristinja dan beristijmar. Sebagaimana kita bahas bahwasannya tidak harus kita beristijmar menggunakan batu ketika air tidak ada. Jadi bisa saja ketika ada air kita beristijmar, tidak mengapa. Tapi yang lebih baik adalah beristinja menggunakan air, karena perintah diturunkan awalnya itu dengan beristinja. Nabi juga SAW paling banyak beristinja daripada beristijmar. Kemudian yang ke berapa ini? Keenam, yaitu al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Berkesinambungan. Kalau orang Manado bilang baku iko. Baku iko, nyandak tak putus. Nanti kita akan bahas apa batasan sesuatu tersebut dapat dikatakan berkesinambungan. Nanti kita akan bahas dari kitab Asyarul Al-Mumti Al-Zadi Al-Mustaqni, yaitu batasan sesuatu dapat dikatakan mualah, berurutan itu apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ke-7 yaitu tartib, yaitu berurutan. Kemudian apa yang dimaksud dengan berurutan di sini juga kita akan bahas nanti di pembahasan selanjutnya, dibahas nanti di sini di kitab. Kemudian yang terakhir adalah ghuslu jami'il a'dha al-wajib ghusliha, yaitu mencuci segala anggota wudu yang wajib kita cuci. Ada ghuslun, ada mashun, ya. Faghsilu wujuhakum, apa dalam ayat? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Ada ghuslun, ada mashun. Kalau ghuslun itu mencuci, kalau mashun itu mengusap. Ada anggota wudu yang kita wajib mencucinya dan ada anggota wudu kita harus mengusapnya. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya pengertian dari mashun itu adalah kita membasahkan tangan kita kemudian kita mengusap tangan kita ke
anggota wudhu tersebut. Contoh dari anggota wudhu yang wajib kita basuh adalah kepala. Wamsahu biru'usikum, yaitu basuhlah kepala kalian. Makanya ketika kita setelah wudhu setelah mencuci kedua tangan, kemudian masih ada sisa air di tangan, maka kita boleh langsung mengusap kepala. Boleh juga kita kalau seandainya boleh sudah merasa kering, boleh juga ambil. Jadi tidak perlu mengambil air, ya, cukup membasahkan tangan kemudian kita usap. Beda dengan ghuslun, mencuci. Dalam kitab Syarhul Mumti dijelaskan bahwasanya ghuslun itu ayyajriyal ma 'alal udwin, mengalirkan air di anggota-anggota wudu yang wajib dicuci, mengalirkan air, dialirkan air tersebut. Kalau mengusap itu hanya membasahkan, kalau orang bilang membasahkan, ya. Kalau seandainya dicuci itu harus ada air yang mengalir di anggota tersebut. Ayyajriyal ma 'ala udwin. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang ke berapa ini? 4. Furuduhu, yaitu fardu wudu. Wahia sittatun. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi liqaulihi ta'ala, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wa minhul madmada wal istinshaq li'anna al-fam wal anf min al-wajh. Baca Alif. Bagian keempat fardu rukun wudu. Jumlah 6. 1. Membasuh wajah secara sempurna berdasarkan firman Allah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Ya. Yang pertama yaitu mencuci, ghuslul wajhi, bukan mashul wajhi. Ghuslul wajhi, mencuci wajah keseluruhan. Dengan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah muka kalian. Kemudian ada pertanyaan, apa batasan dari muka? Haddu, ma hadduhu? Haddun itu batasan. Apa batasan dari daerah, dikatakan daerah tersebut masuk dalam daerah wajah? Dalam kitab, kita kembali ke kitab karena memang kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ini diambil dari juga kesimpulan-kesimpulan dari kitab Asy-Syarh Al-Mumti 'ala Zadi Al-Mustaqni. Jadi ana kembali ke kitabnya, yaitu batasan dari wajah. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan bahwasanya al-wajh huwa ma tahsulu bihi al-muwajahah. Yang dimaksud dengan wajah adalah sesuatu yang dengannya seseorang menghadap. Berarti muka. Orang menghadap ke sana, berarti itu muka menghadap ke sana. Sesuatu berarti muka yang orang menghadap dengannya. Ya, orang menghadap ke kiri, muka taiko ke kiri. Katenga ke kanan, ke kanan. Kemudian di sini saya menjelaskan bahwasanya wahadduhu tulan, yaitu batasan dari daerah wajah, yaitu min manhana al-jabhah ila asfalil lihya, yaitu dari dari daerah tumbuhnya rambut, ya, tumbuhnya rambut sampai di bagian bawah jenggot, di sebagian sini. Kemudian wa ardan minal udun ilal udun, yaitu kemudian dari atas itu kan, bagian atas itu dari mulai tumbuhnya rambut sampai bagian bawah sini. Kemudian yang bagian kanan itu dari mulai tumbuhnya ini apa namanya sih? Apa namanya nih? Daging yang tumbuh ini apa ini? Kita nggak tahu namanya kan? Ada sebagian nama-nama bagian tubuh yang kita tidak tahu namanya. Kayak di sini di atas bibir nih, kita nggak tahu apa namanya. Nah, ini apa ini namanya? Ayo. Masa mana aja kita nggak tahu apa. Telinga bukan. Ya bagian dari telinga lah. Nah, dari situ sampai sebelah. Jadi batasannya itu dari sini sampai ke sebelahnya. Itu adalah batasan dikatakan adalah
wajah. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya termasuk dari fardu wudu, yaitu juga ketika kita mengusap wajah juga masuk di dalamnya madmadah, yaitu berkumur-kumur, wal intisak, wal istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung. Kenapa madmadah dan istinsyak itu masuk dalam membasuh muka? Karena al-fam wal anf, hidung, fam mulut, dan anf dan hidung itu bagian dari wajah. Jadi ketika membasuh wajah, jadi madmadah dan istinsyak itu masuk dalam fardu wudu, yaitu ketika masuk dalam bagian muka, karena hidung dan juga mulut masuk dalam daerah muka. Kemudian yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi, Al-Maidah ayat 6 tadi, ayatnya yang panjang. Yang kedua dari fardu wudu yaitu apa? Mencuci, ya, ghuslun, ya, ingat, ghuslul yadaini, mencuci kedua tangan. Sampai mana? Sampai siku. Tidak juga kita berlebih-lebihan dalam berwudu sampai adapun sering kita mungkin masih ada sampai sekarang yang orang berwudu sampai di bagian mungkin digulung sampai bagian keteknya tuh. Pokoknya sampai otot-otot tuh dibasuh sama dia. Ya. Kita di sini disebutkan bahwasanya kita mencuci itu hanya sampai 2 siku, mirfaqaini, sampai siku. Jangan sampai kita pun berlebih-lebihan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Dia juga buang-buang air dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari fardu wudu yaitu mashur ra'si kullihi ma al-udhunain. Mengusap, mashu. Nah, di sini disebutkan mashu bukan ghuslun. Mashur ra'si yaitu mengusap seluruh kepala dan juga kedua telinga, membasuh seluruh kepala dan juga kedua telinga. Liqauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Di sini memang ada sedikit khilaf di antara ulama tentang membasuh kepala. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya cukup sebagian dari kepala. Makanya ada orang yang cuma di muka bagian testa, ujung-ujung. Nah, ada yang dipilih oleh pengarang di sini adalah membasuh seluruh daerah kepala itu sampai belakang, sampai dari mulai tumbuh rambut di muka sampai di belakang, sampai tumbuh rambut di belakang. Ada 2 pendapat ya. Di antaranya yang pertama yang mengatakan bahwasanya sebagian itu adalah di antaranya Imam Syafi'i dan Hanafi. Mereka berhujjah bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum. Huruf B dalam ayat itu kan wamsahu bi ru'usikum. Huruf B dalam ayat itu diartikan at-tab'id bagi mereka yang mengatakan bahwasanya membasuh kepala cukup sebagian. Itu mereka menganggap ba itu bermakna lit-tab'id. Kalau tab'id itu dari kata ba'dun. Ba'dun itu bahasa Indonesianya yaitu sebagian. Ba'dur ra'si, ba'dul kitabi, ba'duna, sebagian. Sedangkan mereka yang menganggap di antaranya yaitu pengarang kitab ini, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin juga, bahwasanya membasuh kepala itu seluruhnya. Mereka menganggap bahwasanya bi itu bukan sebagian, tapi lil ilsaq, yaitu menempel, yaitu membasuh, ketika itu membasuh itu menempel tangan ke kepala. Dan ini disebutkan dalam Majmu'u Fatawa dan juga di dalam kitab Asyarul Al-Mumti Al-Azadi Al-Mustaqni juga Syekh juga menyebutkan bahwasanya Syekh merojihkan membasuh kepala yaitu seluruhnya. Mereka berdalil bahwasanya dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pernah berwudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggunakan imamah. Imamah itu apa?
Apa? Sorban. Nabi Muhammad SAW menggunakan sorban. Kemudian Nabi SAW lantas tidak membuka sorbannya, lantas mengusap imamahnya, sorbannya. Seandainya kalau cukup sebagian saja, maka Nabi Muhammad SAW hanya mengusap sebagian dari kepalanya. Kasih lucu cari mungkin sebagian, cukup. Tapi di riwayat tersebut Nabi Muhammad SAW mengusap, membasahkan seluruh imamahnya. Itu menandakan bahwasanya membasuh kepala itu seluruhnya. Ini adalah di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya. Wallahu a'lam. Wa qauluhu al-udhunan min ar-ra'si. Dua telinga itu dari kepala, ya, dua telinga itu bagian dari kepala. Maka kita ketika membasuh kepala langsung sekalian dengan telinga. Cukup sekali. Fala yujzi'u mashu ba'du ra'si duna ba'dina. Sehingga mereka pada mu'alif kitab ini mengatakan bahwasanya yang rajih yaitu membasuh seluruh kepala. Mereka merojihkan pendapat tersebut sehingga mereka mengatakan di sini bahwasanya yang membasuh hanya sebagian kepala saja itu tidak sah wudunya. Wala yujzi'u mashu ba'di ra'si duna ba'd. Jadi tidak cukup membasuh sebagian kepala, harus seluruhnya. Kemudian yang keempat dari fardu wudu yaitu ghuslur rijlaini ila al-ka'baini, yaitu mencuci. Ingat, mencuci berarti ada berapa? 3. Di antara fardu-fardu wudu yaitu muka, apa? Tangan, kepala dan kaki. Yang dicuci adalah muka, tangan dan kaki. Sedangkan yang dibasuh atau diusap itu adalah ra'sun, kepala. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian lanjutkan, yaitu yang keempat fardu wudu, yang keempat yaitu mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian kita masuk yang poin kelima dari fardu wudu yaitu at-tartib, yaitu berurutan. Ana baca dulu terlebih dahulu. At-tartibu li'anna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban wa tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasibi ma dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajhu fal yadaini far ra'su, kemudian farrijlaini kama warada dzalika fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid wa ghairuhu. Baca Faiz. Poin yang kelima, berurutan, at-tartibu. Tertib, karena Allah menyebutkan anggota wudu secara berurutan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara berurutan sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam tata cara wudu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan lainnya. Di antara hadis tentang wudu Nabi Muhammad SAW itu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tartib, berurutan. Karena kenapa harus berurutan? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 6 menyebutkan tata cara berwudu secara berurutan. Allah Subhanahu menyebutkan faksilu wujuhakum, cucilah muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, kemudian kepala dan kaki, arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang disebutkan juga berwudu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tata cara berwudu dalam surat Al-Maidah, yaitu berurutan, yaitu muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Maka kalau orang berwudu kaki dulu, kemudian dia kepala dia putar balik, nah itu tidak sah wudunya, ya. Kama warada dzalika fi sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam. Di sini ana akan menyebutkan juga tartib, ya.
yang dibahas juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6, Syekh membawakan wajh dilalah dari ayat itu yang menunjukkan bahwasanya berwudu itu salah satu fardu wudu adalah tartib, yaitu wajhud dilala minal ayat idkhalul mamsuh baina al-maqsulat wala na'lam li hadza faidah illa at-tartib. Nah, saya menyebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 menyebutkan tentang wajhud dilala bahwasanya Allah menyebutkan al-mamsuh, yaitu sesuatu yang diusap di antara anggota-anggota yang dicucikan. Allah Subhanahu wa taala faksilu wujuhakum, mencucilah muka, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai siku, wa masahu. Kenapa Allah menyebutkan wa masahu di tengah-tengah ketiga ini ya, ketiga anggota wudu ini, yaitu muka, tangan dan kaki? Kenapa yang diusap itu masuk ke tengah-tengahnya? Bukannya kalau tartib bagusnya itu mamsunya di terakhir kan? Sebenarnya kalau bukan faedahnya tartib dalam ayat itu, yang mamsu ini pasti akan diakhirkan, ataupun yang mamsu disebutkan duluan baru yang lain disebutkan. Karena makanya dalam ayat itu disebutkan bahwasanya sesuatu yang diusap, yaitu kepala, itu berada di antara anggota-anggota wudu yang dicuci. Itu bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu tata cara wudu secara berurutan, harus berurutan. Seandainya tidak, kenapa Allah tidak menyebutkan mamsu ini keluar dari al-maksulat yang dicuci? Sebutkan dulu yang dicuci dulu semuanya, baru yang diusap. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mamsu itu di tengah, yang diusap itu di tengah-tengah yang dicuci. Tidak lain dan tidak bukan faedahnya, yaitu at-tartib, yaitu kita harus berwudu sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian yang keenam, al-muwalah. Apa tadi al-muwalah? Berkesinambungan. Apa? Berkesinambungan. Orang Manado bilang apa, Baim? Orang Manado bilang apa? Nah, orang Manado atau orang kota? Baku iko. Al-muwalah. Yang keenam, al-muwalah, berurutan. Bi ayyakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khir. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda mutawaliyan li hadits Khalid bin Ma'dan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu ay yu'ida al-wudu'. Falau lam takun al-muwalah syartan la amarahu bi ghasli ma fatahu wa lam ya'murhu bi i'adati al-wudu' kullih. Walum'atu al-mawdi' alladhi lam yusib hulma fi al-wudu' aw al-ghusl. Alif baca. Yang keenam yaitu berkesinambungan. Muwalah, yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa penundaannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara berkesinambungan, dan berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan rahimahullah Allah taala annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri wa qadamihil lum'atu qad rudir hamilam yusib halma fa'amarahu an yu'idal wudu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sholat sementara
Di punggungnya telapak kakinya ada daerah seluas koin dirham yang tidak tersentuh air. Maka beliau memerintahkannya agar mengulangi wudunya. Kalau muawalah berkesinambungan bukan syarat, niscaya Nabi cukup memerintahkannya agar membasuh bagian yang terlewat itu saja dan tidak memerintahkan mengulang wudu seluruhnya. Kata lum'ah bermakna tempat yang tidak terkena air di dalam wudu atau mandi. Ya, fardu yang keenam yaitu al-muwalah, berkesinambungan. Di sini berkesinambungan yang dibawakan maknanya berkesinambungan oleh para mu'alif yaitu bi ayyakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khir, yaitu mencuci anggota wudu. Gimana ini? Ayyakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khir. Mencuci anggota wudu yang setelahnya, ya, secara langsung. Contohnya kita sedang mencuci tangan, nah, langsung pindah ke mengusap kepala, langsung secara langsung. Ini yang diartikan oleh para muallif kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah, yaitu yang dimaksud dengan mualah yaitu berkesinambungan, yaitu dicuci secara langsung. Habis tangan langsung kepala, habis muka langsung tangan, habis kepala langsung kaki. Secara langsung, tidak ada jeda. Apa batasan sesuatu itu dikatakan tidak berkesinambungan? Apa batasan sesuatu itu tidak dapat dikatakan berkesinambungan dan dapat dikatakan berkesinambungan? Di sini dalam kitab, ya, Asy-Syarh Al-Mumti disebutkan bahwasanya makna dari mualah yaitu mencuci anggota wudu setelahnya, yaitu mencuci anggota wudu setelahnya. Paham antum kan? Ya, mencuci anggota wudu yang selanjutnya itu secara langsung tanpa atau jangan sampai anggota yang telah dibasuh itu mengering. Ini yang pertama. Mana dari mualah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yaitu jangan sampai anggota wudu yang telah kita basuh itu kering. Contohnya kita membasuh muka, kemudian kita ada jeda lama ataupun sebentar sampai intinya hadnya batasannya itu sampai kulitnya kering. Nah, kalau kulitnya kering itu sudah tidak dikatakan mualah. Jangan sampai anggota wudu yang telah kita basuh itu kering. Nah, itu adalah batasan dikatakan mualah. Ada juga pengertian dari mualah. Di sini saya membawakan bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya innal ibrata bitulil fasli urfan, yaitu sesuatu dikatakan mualah atau batasan sesuatu dapat dikatakan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, yaitu tergantung urf. Apa urf? Kebiasaan. Kalau orang lihat, semuanya orang lihat ini. Orang wudu, kong dia coba jalan ke mana? Ngana so nyanda tasambung ngana pe wudu. Orang anggap ngana pe wudu so nyanda tasambung. Pokoknya anggapan dari orang-orang, ya. Kalau orang melihat bahwasanya contohnya alif wudu kemudian dia pergi. Nah, kemudian orang-orang dalam wilayah tersebut mengatakan alif itu sudah tidak berkesinambungan atau masih berkesinambungan. Itu dikembalikan kepada mereka. Seandainya mereka bilang alif tidak berkesinambungan, maka sudah tidak berkesinambungan. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya hadnya adalah uruf. Sesuatu itu dikatakan berkesinambungan dan tidak itu uruf. Ya. Kebiasaan. Akan tetapi wallahu a'lam yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga yaitu batasannya yaitu ketika anggota wudu yang telah dibasuh itu jangan sampai kering. Nah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wallahu a'lam. Jadi itu ada dua tentang batasan sesuatu itu dapat dikatakan berkesinambungan. Yang pertama, jangan sampai anggota yang telah dibasuh itu kering.
Kemudian yang kedua tergantung dari uruf, dari kebiasaan. Kalau orang-orang bilang itu alipso, nyandak berkesinambungan, contohnya dia pergi makan atau pergi apa. Kalau orang bilang so nyanda udah nggak berkesinambungan, berarti udah tidak berkesinambungan. Tapi wallahu alam, yang dipilih oleh Syekh ini adalah jangan sampai mengering. Akan tetapi saya juga setelah saya merajihkan bahwasanya mualah itu jangan sampai kering anggota yang telah dibasuh, itu memberikan syarat juga. Jangan sampai di cuaca yang panas. Ya, ataupun yang cuaca yang bisa menjadikan cepat kering, yaitu harus dalam cuaca yang mu'tadil, yaitu di tengah-tengah, nyandak terlalu panas, pokoknya nyandak bikin cepat kering, bukan dalam musim panas sekali sampai orang bau wudu biar cuma beberapa detik langsung kering, karena memang di musim panas sekali. Nah, di sini disyaratkan harus pada musim yang tidak panas dan juga tidak dingin, yang tidak menjadikan torompe basuhan itu kering dengan cepat. Ya, harus di tengah musim yang pertengahan, tidak panas dan juga tidak dingin. Syiddatul har, yaitu panas yang musim yang sangat panas, ataupun bar, yaitu musim yang sangat dingin. Karena juga alamannya juga belum pernah merasakannya musim dingin apa cepat bikin kering. Wallahu a'lam. Kalau panas kita sudah tahu ya. Kalau panas sekali bikin cepat kering. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya yang disebutkan di sini yaitu kita kembali ke kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yaitu tentang berkesinambungan, yaitu mencuci anggota wudu yang setelahnya itu secara langsung. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda mutawalian, karena dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu itu secara mutawalian, berkesinambungan. Li hadis Khalid bin Ma'dan, sebagaimana hadis Khalid bin Ma'dan. Karena Nabi SAW suatu ketika melihat seorang laki-laki yang sholat tapi di zahri qadamihi, yaitu di punggung. Zahar itu punggung kakinya, itu ada wilayah atau ada kulit sebesar dirham yang tidak terkena air. Nabi SAW dapat lihat, ya, mungkin karena cuacanya panas ataupun apa, wallahu a'lam. Yang penting Nabi dapat melihat bahwasanya ada bagian dari punggung kaki itu tidak terkena air. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berwudu. Seandainya berkesinambungan itu tidak termasuk dari fardu wudu, maka Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dia untuk mengulangi wudunya dari pertama. Ya, kalau seandainya berkesinambungan, kalau seandainya berkesinambungan itu bukan fardu wudu, maka Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh laki-laki tersebut mengulang wudunya. Seandainya bukan fardun ini mualah, Nabi SAW cuma cukup cuci itu kaki yang ada nyakan air. Toh? Seandainya mualah itu bukan dari fardu wudu, maka Nabi Muhammad SAW cuma bilang, ya cucilah bagian tersebut. Tapi di sini Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang wudunya. Di sini menjelaskan bahwasanya mualah itu termasuk dari fardu wudu, ya, seperti itu. Walum'atun al-maudi alladhi lam yusibhul ma fil wudu'i awil ghusl. Yang dimaksud dengan lum'ah itu adalah daerah dari tubuh kita, ya, pastinya yang tidak terkena air ketika berwudu ataupun mandi. Ketika mandi wajib juga. Mandi wajib itu imradul ma' ala jami' a'dha'il ajsam, yaitu mengalirkan air itu ke seluruh tubuh. Seandainya ada bagian yang tidak terkena air, maka dia harus mengulangi mandinya. Ya, harus. Yang syarat paling dasar adalah itu, ketika kita mandi, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh, Adapun berwudu itu termasuk dari sunnah-sunnah yang lengkap sempurnanya. Mandi wajib itu ada wudunya dan lain sebagainya, mendahulukan yang kanan dan lain sebagainya. Kan, tapi ketika seorang mandi wajib kemudian dia
telah mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, kemudian dia niat untuk mandi wajib, maka telah cukup baginya. Kemudian kita masuk di permasalahan yang kelima. Permasalahan yang kelima yaitu tentang sunnah-sunnah wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu. Hunaka af'alun yustahab fi'luha indal wudu'i wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha wa man tarakaha fala haraja 'alaihi wa tusamma hadhil af'al bi sunanil wudu'. Yang kelima yaitu tentang sunnah-sunnah wudu. Di sana ada beberapa pekerjaan af'al, yaitu beberapa pekerjaan yang gerakan atau pekerjaan yang disunahkan kita lakukan ketika wudu dan kita mendapatkan pahala ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut dan kita tidak mendapatkan dosa ketika kita meninggalkan perbuatan tersebut. Maka disebut adalah sunnah-sunnah wudu. Dia itu disebutkan di sini ada berapa? 8. Ada 8. Yang pertama, at-tasmiyah fi awwalihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Yang pertama dari sunnah-sunnah wudu apa? Di situ disebutkan apa? Tasmiyah. Apa itu tasmiyah, Alif? Tasmiyah mengucapkan basmalah ketika fi awalihi, ketika hendak melaksanakan wudu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu, ya, tidak ada. Nanti kita akan bahas. Tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak mengucapkan nama Allah atasnya. Ya, tidak mengucapkan tasmiyah, basmalah, bismillah, tasmiyah. Di sini ada juga khilaf di antara ulama, yaitu sebagian mereka mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu adalah wajib. Sebagian mengatakan bahwasanya sunnah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga para pengarang kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, bahwasanya tasmiyah itu termasuk sunnah ketika seseorang meninggalkannya tidak membatalkan wudunya. Di antara yang mengatakan tasmiyah itu adalah sunnah yaitu jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini ada sesuatu pada hadis ini. Mereka mendhaifkan hadis ini sehingga mereka menganggap bahwasanya tasmiyah ini adalah sesuatu yang sunnah saja, tidak sampai ke wajib. Maka seorang yang meninggalkan tasmiyah itu tidak membatalkan wudunya. Seandainya dalam pendapat jumhur mengatakan bahwasanya seandainya hadis ini benar, maka maknanya adalah bukan tidak diterimanya atau tidak sahnya wudu seseorang. Artinya bukan tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah, akan tetapi tidak sempurna. Bukan tidak diterima atau tidak sah. Tetapi makna apabila hadis ini dikatakan benar, maka maknanya itu tidak sempurna wudu seseorang. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak mengucapkan nama Allah di dalamnya. Maka dipahami bahwasanya barang siapa yang tidak membaca tasmiyah ketika wudu maka tidak membatalkan wudunya. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwasanya mengucapkan tasmiyah itu adalah wajib, maka barang siapa yang tidak mengucapkan tasmiyah maka wudunya batal.
Batinnya tidak sah, bukan tidak sah, maka dia harus mengulangi wudunya. Kemudian yang kedua, yaitu dari sunnah-sunnah wudu, yaitu as-siwak, bersiwak. Ini sudah kita bahas pun juga di babnya. Bab apa itu kemarin? Siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Yang sunnah-sunnah fitrah apa kemarin? Sunnah-sunnah fitrah di antaranya cukur kumis, kemudian memanjangkan jenggot, memotong kuku, memotong bulu kemaluan, kemudian apa? Hah? Ya, mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku, khitan, ya, dan lain sebagainya. Itu 5. Dan juga ada dalam sebuah riwayat dikatakan 10. Ya, kita telah membahas tentang siwak, panjang lebar tentang siwak. Yang kedua dari sunnah-sunnah wudu yaitu as-siwak, bersiwak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula apa alif? Sering dengar nih, laula Pais. Laula an asyqa. Baca Pais, coba baca. Baik coba baca hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amar bisiwaki ma'a kulli wudu'i. Ya, seandainya, kalau seandainya bersiwak itu tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan umatku untuk bersiwak ketika atau hendak ketika setiap sholat. Ketika wudu, afwan. Setiap wudu. Ada juga dalam riwayat inda kulli shalah, ketika mau sholat. Nah, di sini juga kita telah membahas kemarin tentang bahwasanya kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Di antara kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita itu, yaitu Nabi Muhammad SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Juga sebagaimana dulu pernah Nabi Muhammad SAW itu meminta agar sholat diringankan. Awalnya berapa? 50. Dalam perkara peristiwa apa itu? Baim. Isra atau Mi'raj? Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diberhentikan oleh Allah SWT. Pertama itu memerintahkan agar umatnya melaksanakan berapa sholat? 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun menemui Nabi Musa. Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan bahwasanya apa? Sungguh umatmu tidak akan mampu. Bagaimana dulu pernah aku memerintahkan umatku dan umatku tidak mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali terus kemudian sampai 5. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, turun lagi bertemu dengan Nabi siapa? Musa lagi. Kemudian Nabi Musa bilang apa? Iya, sampai para nabi juga memikirkan umatnya. Umat kau tidak akan mampu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah malu karena telah bolak-balik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan waktu sholat. Itu adalah salah satu bukti kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Yang dimana akan tetapi 5 waktu sholat itu pahalanya seperti 50 waktu sholat. Setiap sholatnya memiliki 10 pahala, sehingga seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Ya, seperti melaksanakan satu sholat seperti melaksanakan 10 sholat ganjarannya. Maka dinilai 5 sholat itu seperti 50 waktu sholat. Nah, itu adalah bukti kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Ada nggak kita seperti itu? Rela mengorbankan harta, benda. Semoga Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari sunnah-sunnah wudu yaitu ghuslu al-kaffaini salatan fi awalil wudu, yaitu mencuci al-kaffaini. Apa kaffaini di situ? Alif nomor 3. Ghuslul kaffaini salatan, mencuci
kedua telapak tangan. Telapak tangan tuh mana? Nih. Apa sih DP nama nih? Apa kalau nama ini? Pergelangan, sampai pergelangan tangan. Ada DP nama batin, ada zohir. Zohirnya yang di luar, batin itu yang di dalam. Nah ini dicuci berapa kali? Salasan. Berapa salasan? 3. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id kana yaksilu kaffaihi salatan kama warada fi sifati wudu'ihi, sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua telapak tangan beliau sampai 3 kali. Kemudian yang keempat dari sunnah-sunnah wudu, yaitu al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak li ghairi as-shaim. Yang keempat yaitu al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu bersungguh-sungguh dalam madmadah. Anak-anak enggak usah menjelaskan tentang madmadah, biar terang pakai bahasa buku. Antum bisa paham apa itu madmadah dan apa itu istinsyak. Karena sering-sering dalam pembahasan ini juga dalam tulisan bahasa Indonesia masih ditulis madmadah. Dalam buku bahasa Indonesia sering dalam buku fikih yang ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia memasukkan air ke mulut itu masih ditulis dengan madmadah. Madmadah dan istinsyak li ghairi shaim, selain orang yang berpuasa. Karena kenapa kalau orang berpuasa? Takutnya apa orang bilang khilaf kata. Sampai kanyang. Hidung, air masuk di hidung itu bisa juga kan nyambung kan hidung sama rongga mulut tuh nyambung langsung. Kalau terlalu dalam bisa masuk ke dalam perut. Ya, di antara bersungguh-sungguh itu orang biasanya ketika orang berkumur-kumur dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian dengan ketika kita beristinsyak itu biasanya kita menghirup air agak sampai ketahan tuh. Nah itu ada sebagian orang yang memang nyanda kuat. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwa kepada Allah sebagai mana yang kau mampu. Itu kita memang sampai kalau terong bisa sampai dalam-dalam hirup. Ada yang cuma katu iso apa namanya? Sekapala tuh. Kadang-kadang orang kalau nyanda biasa kalau hidup air nah itu di kepala pusing ya. Fattaqullaha mastata'tum. Waqad warada fi sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam fal madmada wal istinsyar di qauli sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ketika sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Maka berpuasa itu kita menjaga agar puasa kita itu tidak batal. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh mubalagh memang memasukkan air, kemudian air tersebut masuk ke dalam perut kita. Maka tersebut dapat membatalkan wudu. Maka di sini bersungguh-sungguh itu dalam bersungguh-sungguh ketika madmadah dan isyak itu selain orang yang berpuasa. Yang kelima dari sunnah-sunnah wudu yaitu ad-dalku. Yaitu apa ad-dalku? Menggosok apalagi ya? Dia menggosok. Wa takhlilu al-lihya al-kathifati bil ma'i hatta yadkhul al-ma' fi dakhiliha. Menggosok-gosok kemudian menyela-nyela jenggot yang lebat. Ya, al-kathifa itu jenggot-jenggot yang lebat. Kita sela-sela, kalau orang yang punya jenggot disela-sela, kalau nyari jenggot ya apa yang mau disela dengan air sampai hatta yadkhulul ma' fi dakhiliha, sampai air yang kita sela-sela itu masuk ke dalam jenggot kita sela-sela. Di antara sunah-sunah wudu itu menyela-nyela jenggot. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana idza tawaddaa yudalliku diraihi. Yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau itu menggosok-gosok kedua lengannya. Diraihi itu kedua lengannya digosok. Ya, yang kelima sunah-sunah wudu itu digosok, menggosok dan juga menyela-nyela jenggot. Kemudian ukadzalika yang kedua dari dalil bahwasanya sunah-sunah wudu yaitu menyela-nyela jenggot, yaitu kana yudkhilul ma tahta hanakihi wa yukhallil bihi lihiyatahu.
Nabi SAW memasukkan air di bawah jenggotnya, kemudian menyala-nyala jenggotnya. Ini adalah sunnah-sunnah wudu yang ke-5. Kemudian yang ke-6 apa? Taqdimul yumna alal yusra fil yadaini war rijlaini. Taqdimul yumna alal yusra fil yadaini war rijlaini, yaitu mendahulukan anggota yang kanan. Ya, yang kanan kemudian baru yang kiri. Ketika mencuci tangan dan juga mencuci kedua kaki, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya bahwasanya kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan daripada kiri? Karena Nabi Muhammad SAW itu menyukai, karena yuhibbu at-tayamun. Nah, Nabi SAW itu menyukai yang kanan. Apa namanya? Pokoknya Nabi Muhammad SAW dalam menggunakan sendal, kaki kanan dulu, memakai celana kaki kanan, pakai baju kaki kanan, kopiah dari kanan. Sesuatu yang tidak ada bagiannya maka nggak usah dimulai dari yang kanan, ya, karena kepala kan satu bagian, tidak ada kanan dan kiri. Tangan, kaki itu ada kanan dan kiri, maka dimulai dengan kanan. Memakai sendal kan ada kanan dan kiri, dimulai dengan yang kanan. Kemudian tarajulihi, berjalan, kemudian wa tuhurihi fi sya'ni kulli, dan ketika bersuci, Nabi Muhammad SAW ketika bersuci itu didahulukan yang kanan dahulu, mencuci kedua telapak tangan yang kanan dahulu, disunahkan. Tetapi tidak membatalkan wudu seseorang apabila dimulai dengan yang kiri. Ya, kita berusaha untuk senantiasa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pakai tangan kanan, kemudian makan harus pakai tangan kanan, karena tangan kiri apa? Syaitan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bi shimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Kemudian dari sunnah-sunnah wudu yang ke-7, taslis. Apa taslis? Taslis dari kalimat salasa. Salasa apa? 3. Mencuci 3 kali. Taslisu ghusli fil wajhi wal yadaini warijlaini, yaitu mencuci muka, tangan, kedua tangan dan kedua kaki 3 kali. Ini termasuk sunnah. Maka seseorang yang berwudu hanya mencuci 1 kali, maka wudunya tetap sah, tidak menjadi batal. Tetapi yang sempurna dan mendapat pahala sunnah yaitu 3 kali. Pertanyaan, apakah 2 kali boleh? Boleh. Kita baca. Fal wajibu marratun wahidatun. Yang wajib adalah 1 kali. Yang wajib, ya, ada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang wajib adalah 1 kali. Wa yustahab salatan. Kemudian disunnahkan 3 kali. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqad sabata anhu. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang berapa? Marrataini 2 kali, ataupun salasan 3 kali. Maka yang 2 kali itu masuk dalam mustahab, sunnah. Yang wajib itu 1 kali. 1 kali. Kalau 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ada pertanyaan. Kalau tidak ada, tidak batas 3 kali. Kalau 4 kali berlebihan. Hanya ada DP dalil harus 4 kali, batas 3 kali. Karena 4 kali sudah masuk dan nanti mubazir. 3 kali. Pertanyaan, ketika kita membasuh tangan 2 kali, kaki 3 kali. Ayo. Tangan 2 kali dan kaki 3 kali. Nyandak 3 kali semua, nyandak 2 kali semua. Tapi kita campur. 1, 2, 3. Gimana? Kita buka. Di sini juga dibahas tentang itu. Dan juga kemarin sempat terpikir, kemudian Anda cari di sini. Bagaimana kalau kita tangan 2 kali, kaki 3 kali, atau tangan 1 kali, kaki 2 kali, telapak tangan 2 kali.
Di sini Syekh mengatakan wa qawluhu wal ghuslatu ats-tsaniyatu was-tsalisatu, yaitu mencuci sebanyak 3 kali dan 2 kali. Ai min sunanil wudu al-ghuslatu ats-tsaniyatu was-tsalisatu, dari sunah-sunah wudu yaitu mencuci sebanyak 2 kali dan juga 3 kali. Wal ula wajibatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Sedangkan yang 1 kali itu adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian Syekh menyebutkan watsaniyatu akmal. Yang pertama itu yang 1 kali itu wajib. Watsaniyatu akmal. Dan mencuci 2 kali itu lebih akmal, itu lebih sempurna. Watsalisatu akmal minhuma, dan mencuci 3 kali itu lebih sempurna dari 2 kali dan 1 kali. 2 kali lebih sempurna dari 1 kali, 3 kali lebih sempurna dari 2 kali dan 1 kali. Li'annahuma ablaghu fi tanzif. Karena kenapa? Karena mencuci 2 kali, mencuci 3 kali itu lebih ablag fi tanzif, lebih membersihkan daripada hanya mencuci 1 kali. Apa dalilnya? Waqad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda maratan. Karena telah sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali, pernah satu kali. Kemudian juga pernah marataini 2 kali, wa thalathan, kemudian 3 kali. Wa tawadda kadzalika mukhalifan, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu secara mukhalif, berbeda. Faghasala wajhahu thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuci mukanya 3 kali. Kemudian wayadaihi marrataini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencuci mukanya 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencuci kedua tangannya itu marrataini, berapa kali? 2 kali. Kemudian yang terakhir warijlaihi apa? Marratun. 1 kali. Ini dalil disebutkan di sini. Hadis ini ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dalam bab wudu, bab ghuslul rijlaini ilal ka'baini. Dan juga hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, yang pastinya dalam bab at-thaharah, ya. Karena Nabi dulu pernah berwudu ya bermukhalifan, berbeda-beda, 2 kali, 3 kali dan 1 kali, 4 kalinya tidak ada. Yang terakhir dari sunnah-sunnah wudu yang ke-8 yaitu az-zikru al-warid ba'da al-wudu, yaitu berdoa setelah wudu. Doa setelah wudu, Pak Is baca, Pak Is. Doa setelah wudu baca. Hafal. So hafal masa baca. Kasih kuat dulu, bye-bye. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minas tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Betul Pak Is, baik. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sunnah wudu yang ke-8 yaitu membaca doa setelah wudu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man minkum ahadun yatawadda fayasbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah wa yadkhulu min ayyuha sya." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu salah seorang di antara kalian, maka dia sempurnakanlah wudunya. Kemudian setelah selesai maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang mengucapkan tersebut maka dibukakan baginya untuknya abwab, pintu-pintu. Babun jamaknya apa? Kalau pintu-pintu abwab, pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya, dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia
mau. Ini adalah keutamaan, salah satu keutamaan orang yang membaca doa setelah berwudu. Wallahu taala a'lam. Dalam riwayat lain juga ditambahkan apa tadi? Wa syadana Muhammadin abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin. Ada tambahan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pembatal wudu. Wudu ini lumayan panjang nih. Oh enggak, berapa lembar lagi? Wudu, pembatal wudu, kemudian apa permasalahan yang ketujuh? Serban dan Bukan, dalam permasalahan wudu. Dalam permasalahan wudu yang pembahasan setelahnya apa? Tentang pembatal wudu. Habis pembatal wudu apa disebutkan? Ibadah yang mengharuskan berwudu. Ibadah yang mengharuskan berwudu. Dan ini sudah kita bahas di kelas. Mau tanya satu-satu. Apa ibadah yang diwajibkan untuk kita berwudu? Kemudian apa ibadah-ibadah yang kita disunahkan untuk berwudu? Bocoran dari antara ibadah-ibadah yang kita diwajibkan untuk berwudu adalah la yamassu illal mutahharun. Tidak, ya salat pasti. Apa namanya? Memegang mushaf. La yamassu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Maka orang yang berhadas dia berwudu. Ini adalah salah satu pengagungan terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran. Kemudian juga nanti insya Allah pada waktu kita membahas tentang adab-adab kita membaca Al-Quran. Ya, adab-adab kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membacanya seakan-akan kita membaca jarida. Apa itu? Koran. Apa? Kopi sei udah. Itu baca koran, bukan baca Al-Quran. Baca kopi kong angka kaki 1, sebelah ada roti udah. Ini memang baca koran. Membaca koran mantap itu. Ada kopi, ada roti, colo-colo. Wah, pas. Ujang-ujang lagi. Pagi-pagi. Nyala pergi sekolah. Ya, sekian mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita ya. Selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, anak-anak, orang tua kita. Yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Dan yang sehat semoga dia selalu bersyukur. Ya, bersyukur dengan cara apa dia bersyukur atas kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Salat di masjid. Ya, masih bajalang, masih boleh ini, maka kita tunaikan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak memiliki uzur yang syar'i. Di antaranya itu sakit. Karena kalau adalah sakit merupakan salah satu dari 5 perkara yang harus kita sehat ya. Sehat adalah salah satu dari 5 perkara yang kita harus manfaatkan sebelum datangnya sakit ya. Sihataka qabla sakomika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kalau sakit susah bagara. Belajar aja susah. Alif aja sakit beringus aja. Cuma boleh bertahan memahami pelajaran itu berapa menit, Alif? 15 menit. Tapi sisa sisi ingus. Tarik ingus. Nya nak mau konsen kalau sakit. Apalagi ingus. Tadi saya malele. Ya, tidak akan konsen. Wallahu ta'ala a'lam. Marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu murni dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.